Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal dan pembahasan penarikan kesimpulan sesuai dengan FR dan peserta tahun 2019. Oke, nah sebelumnya teman-teman kita sudah membahas tentang posisi duduk dalam meja bundar, kita sudah membahas deret angka, sudah membahas menghitung pecahan, dan sekarang kita akan melakukan pembahasan penarikan kesimpulan. Selanjutnya besok soal figural dan soal perbandingan terbalik. Nah, tetapi teman-teman sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Bagi teman-teman yang membutuhkan PowerPoint ini dan PowerPoint sebelum-sebelumnya, silakan follow Instagram saya di andikasa0110, lalu japri jika ingin minta presentasi PowerPoint ini ya. Oke. Tanpa basa-basi kita lanjut ke pembahasan materi dulu. Nah, yang pertama teman-teman kita bahas tips untuk menjawab penarikan kesimpulan. Yang perlu teman-teman ingat ya, untuk menjawab penarikan kesimpulan, yang pertama ambil kesimpulan sesuai dengan fakta pada soal, bukan fakta dalam kehidupan nyata ya. Seperti itu. Contoh misalnya seperti ini. Semua laki-laki suka sepak bola. Artinya, dalam soal itu menyatakan bahwa semua laki-laki di dunia ini suka dengan sepak bola. Jangan dipertentangkan bahwa ada laki-laki di dunia ini yang tidak suka sepak bola. Ya, seperti itu ya. Jangan mempertentangkannya dengan fakta di kehidupan nyata. Yang kedua, hindari opini. Yang ketiga, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan. Ya, yang keempat, gunakan logika. Ya, cara tercepat untuk mendapatkan jawaban soal penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan logika. Tetapi kalau teman-teman kesulitan dalam menggunakan logika, teman-teman bisa gunakan trik di bawah ini. Nah, jadi ada beberapa trik ya. Pertama, teman-teman pelajari teknik penarikan kesimpulan jika dan maka. Di sini ada 3 rumusnya yang teman-teman bisa ingat dan hafalkan ya. Ini sudah saya bahas pada video saya yang ini, silakan dilihat contoh-contoh soalnya. Nanti juga beberapa di bawah kita tampilkan soal-soalnya ya, seperti itu. Nah, ada 3 rumus yang kita gunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan jika maka. Yang pertama itu namanya modus ponens. Teman-teman tidak usah mengingat namanya ini adalah modus ponens, tapi teman-teman ingat rumusnya ya. Jika pernyataan 1, jadi jika P maka Q. Pernyataan kedua, jika P, maka kesimpulan yang diambil adalah Q. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Seperti ini. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, saya selalu mengingatkan teman-teman identifikasi terlebih dahulu mana P dan mana Q. Ya, setelah itu kita bisa gunakan rumusnya. Nah, contoh untuk seperti ini ya. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapatkan beasiswa. Pernyataan 2, Mandalika lulus ujian. Nah, pertama teman-teman lakukan identifikasi mana P dan mana Q. Nah, untuk soal yang ini, contoh soal ini, P adalah jika Mandalika lulus ujian, ini adalah P. Ya. Oke, dan mendapat beasiswa, ini adalah Q. Ya. Nah, pernyataan kedua yaitu Mandalika lulus ujian. Ini adalah sama dengan yang di atas ya, dia adalah P. Berarti berlaku rumus ini ya. Jika P maka Q, ini pernyataan 1, pernyataan 2-nya adalah P, maka jawabannya adalah Q. Yang mana Q? Ini ya. Ia mendapat beasiswa. Berarti kesimpulannya adalah Q. Ia mendapat beasiswa. Nah, itu terkait dengan modus ponens. Yang kedua namanya modus tollens. Teman-teman tidak perlu hafal namanya, hafalkan saja rumusnya. Jika ada pernyataan jika P maka Q dan pernyataan keduanya adalah negasi Q atau ingkaran dari Q, maka jawabannya adalah ingkaran P atau negasi P. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang tadi ya, jika Mandalika lulus ujian maka ia mendapat beasiswa. Pernyataan kedua, Mandalika tidak mendapat beasiswa. Ingkaran dari Q ini ya, kita identifikasi terlebih dahulu. Jika Mandalika lulus ujian ini adalah P ya, maka ia mendapat beasiswa. Ia mendapat beasiswa, ini adalah Q ya. Nah, sedangkan pernyataan keduanya di sini adalah Mandalika tidak mendapat beasiswa, berarti ingkaran dari Q, berarti min Q ya. Seperti itu.
Nah, pernyataan kedua min Q. Maka jawabannya adalah min P atau negasi P. Ya, ingkaran dari P. Ingkaran dari P apa? Ini P tadi jika Mandalika lulus ujian, berarti ingkarannya Mandalika tidak lulus ujian. Ya, seperti itu. Ini rumus kedua. Nah, bagaimana jika yang pernyataan keduanya adalah negasi P? Nah, misalnya contoh seperti ini. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Pernyataan kedua, Mandalika tidak lulus ujian, berarti min P ya. Misalnya di sini Mandalika tidak lulus ujian, misalnya di sini min P. Berarti karena di sini min P, ya. Pernyataan kedua min P, jawabannya apa teman-teman? Kalau teman-teman jawab adalah min Q, itu salah ya. Kalau pernyataannya seperti ini, jika P maka Q, dan pernyataan kedua adalah negasi P, maka jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan. Nah, itulah yang tadi di sini tipsnya, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan ya, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan seperti itu. Terus yang ketiga yang perlu teman-teman ingat yaitu silogisma. Pernyataan satunya jika P maka Q, pernyataan kedua jika Q maka R, maka ini langsung dicoret saja. Dan ini yang paling banyak keluar ya di soal-soal tahun lalu. Jadi kesimpulannya langsung jika P maka R. Ya, langsung seperti ini. Contoh seperti ini. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Ya, kita identifikasi terlebih dahulu lagi. Jika Mandalika lulus ujian, ini adalah P, ya. Maka ia mendapat beasiswa, itu adalah Q. Ya, itu adalah Q. Nah, jika Mandalika mendapat beasiswa, itu berarti Q ya. Jika Mandalika mendapat beasiswa, ini ya, mendapat beasiswa ini adalah Q. Beasiswa ini adalah Q. Maka biaya pendidikan menjadi lebih ringan. Ini adalah R. Biaya ya, kita rubah warnanya. Biaya pendidikan menjadi lebih ringan. Itu R. Nah, jika seperti ini, berarti dia berlaku rumus silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Berarti kesimpulannya jika Mandalika lulus ujian, maka R-nya apa? Biaya pendidikan menjadi ringan. Ya, seperti itu. Jika Mandalika lulus ujian, maka biaya pendidikan menjadi ringan. Ini tadi adalah P, biaya pendidikan menjadi ringan adalah R. Ya, seperti itu. Identifikasi mana P, mana Q, dan mana R. Oke, selanjutnya ada trik bagaimana cara mempelajari penarikan kesimpulan yang ada semua dan sebagian. Nah, yang pertama-tama saya sampaikan teman-teman, jika teman-teman mendapatkan pernyataan semua dan sebagian, pernyataan satu semua, pernyataan dua sebagian, atau pernyataan satu sebagian, pernyataan kedua semua, itu teman-teman bisa melihat dulu pilihan jawabannya A, B, C, dan D. Itu apakah ada semua? Kalau umumnya jika ada soal seperti ini, maka jawabannya adalah pasti sebagian. Kapan bisa semuanya? Itu ada persyaratannya. Ya, contoh kita lihat seperti ini. Ya, jika premis 1 semua P adalah Q, ya, dan premis 2 semua P adalah R, ya, berarti kesimpulannya adalah sebagian P adalah Q dan R. Jika ada semua dan ada sebagian, maka pasti jawabannya adalah sebagian. Pilihan jawaban yang ada semuanya dicoret. Ya, seperti itu. Nah, ini ingat di sini P dan di sini P sama. Nanti ada trik yang di bawah, di sini P dan di sini Q ya. Nah, kapan dia bisa kesimpulannya menjadi semua di sini? Itu jika ada kata yangnya. Nah, contoh seperti ini ya. Semua P adalah Q ya. Semua P adalah R. Ya. Jika ternyata teman-teman tidak menemukan jawaban ini, sebagian P adalah Q dan R, maka pilih jawaban semua P yang R adalah Q. Berarti ini ya, semua P yang R adalah Q. Nanti lebih jelas kalau teman-teman lihat soal. Terus yang ketiga ada jika
premis 1 semua P adalah Q, premis 2 sebagian P adalah R, di sini ada semua dan sebagian, maka ini tinggal langsung dicoret saja. Jawabannya adalah sebagian Q adalah R. Jadi biar lebih jelas masuk ke contoh soal. Contoh soal. Semua pria suka nonton bola, ya. Sebagian pria suka nonton sinetron. Nah, sama ya. Ini kita identifikasi, ini adalah semua pria adalah P, ya. Dan suka nonton bola ini adalah Q, ya. Nah, selanjutnya di sini sebagian pria ini adalah P, ya. Pria itu adalah sini adalah P. Suka nonton sinetron adalah R. Nah, seperti itu. Untuk seperti ini kesimpulannya bisa 3 ya. Bisa ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah yang ini, yaitu jawabannya semua sebagian, itu jawabannya adalah pasti sebagian. Bukan laki-laki ya, ini pria ya. Sebagian pria suka nonton bola dan sinetron ya. Sebagian P, P-nya apa? Pria. Q dan R-nya apa? Q-nya adalah nonton bola dan nonton sinetron. Berarti sebagian pria suka nonton bola dan sinetron ya. Itu kesimpulan pertama. Jika ternyata di pilihan jawaban tidak ada ini, teman-teman coba cek yang kedua ini. Ya. Semua pria yang, nah ini boleh ada semuanya ya, boleh ada semuanya. Kalau ada kata-kata yangnya ya. Tapi pada umumnya jika ada soal seperti ini semua dan sebagian, cari jawaban yang sebagian. Seperti itu ya. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan bisa memakai kata semua, tetapi dia harus diikuti kata yang. Contoh seperti ini ya. Semua pria yang suka nonton bola, berarti semua P yang R, R-nya apa? Sinetron. Berarti semua pria yang suka nonton sinetron juga suka nonton bola. Oke, juga suka Q. Berarti ini ya, semua P yang R adalah Q. Seperti itu. Terus yang ketiga, jika ternyata di sini juga tidak ada jawabannya di pilihan jawaban, berarti jawabannya adalah ini. Semua P adalah Q, sebagian P adalah R. Kesimpulannya adalah sebagian Q adalah R. Ya. Sebagian yang suka nonton bola, yang Q ya, juga suka nonton sinetron. Ya, suka nonton bola ini adalah Q dan suka nonton sinetron ini adalah R, sama dengan yang ini. Oke, teman-teman, itu teknik penarikan kesimpulan. Nanti pasti teman-teman akan lebih mudah memahami ketika masuk ke contoh soal. Tapi teman-teman harus paham dulu trik-trik ini. Nah, ini tadi jika sama-sama pernyataan premis 1 dan premis 2-nya adalah sama-sama P. Bagaimana jika pernyataannya 1P dan 1Q ya? Ini sama dengan silogisme ya. Tadi jika P maka Q, jika Q maka R. Tetapi jika diikuti di sini kata-kata semua dan sebagian, maka jawabannya pasti sebagian. Kesimpulannya tadi ini karena silogisme yang di atas ya, ini pasti tinggal dicoret, berarti P R ya. Tetapi karena semua dan sebagian pasti jawabannya sebagian. Bagaimana kalau dibalik? Di sini sebagian, di sini semua. Jawabannya tetap P R. Jika P maka R. Tetapi kalau sebagian semua, maka jawabannya tetap sebagian. Nah, bagaimana jika semua ada semua? Jawabannya tetap jika P maka R. Ini Q-nya dicoret, tetap jawabannya adalah ini. Sama juga dengan ini ya. Semua P maka R ya. Tetapi kalau dia semua-semua maka jawabannya semua. Ingat, kalau semua sebagian jawabannya pasti sebagian. Sebagian semua pasti jawabannya sebagian. Semua-semua pasti jawabannya semua ya, seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Semua pria adalah penggemar Ronaldo. Pria ini adalah P ya. Pria ini adalah P. Penggemar Ronaldo ini adalah Q. Ya. Sebagian penggemar Ronaldo ini apa? Tadi ini ya, Q ya.
Ki tidak suka Messi. Tidak suka Messi ini adalah R. Ya. Berarti kesimpulannya karena di sini semua sebagian, cari jawaban yang ada sebagiannya. Ya, berarti sebagian P adalah R. Berarti sebagian pria tidak suka Messi karena R-nya adalah tidak suka Messi. Seperti itu. Sorry kalau tulisan pakai mouse pen-nya ini kurang bagus ya. Nah, kita langsung pada soal supaya teman-teman bisa mengerti dengan jelas. Nah, soal pertama, teman-teman. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Kesimpulan yang tepat adalah, ya, teman-teman, kalau mendapatkan soal seperti ini, semua dan beberapa, ya, beberapa dan sebagian itu setara ya. Nah, jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, pertama-tama jangan melakukan rumus dulu, pakai logika dulu. Nah, pakai cara menjawab ini, semua dan beberapa. Berarti kalau ada pernyataan semua dan beberapa, pasti jawabannya adalah beberapa atau sebagian. Ya, kita coret yang semua. Semua boleh muncul kalau ada kata yangnya. Ini semua mahasiswa, berarti tidak ada kata yangnya, kita coret. Ya, ada kata yangnya pun juga belum tentu benar. Ya. Selanjutnya kita coret lagi, semua mahasiswa tidak suka sepak bola, kita coret karena pasti jawabannya adalah beberapa. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola, ini juga lebih-lebih salah karena jawabannya pasti kalau tidak semua ya beberapa. Tetapi karena semua dan beberapa, maka jawabannya pasti beberapa. Nah, sekarang kita tinggal cari logikanya. Caranya bagaimana? Teman-teman identifikasi mana P, mana Q, dan mana R. Nah, lulusan SMA ini adalah P, ya. Menjadi mahasiswa ini adalah Q, ya. Nah, beberapa lulusan SMA, ini beberapa lulusan SMA ini adalah P, ya. Suka sepak bola, ini berarti R. Nah, teman-teman ingat rumus yang tadi? Jika P maka Q, jika P maka R. Mana teman-teman bisa pakai? Berarti jawabannya adalah sebagian Q adalah R, yaitu sebagian itu setara dengan beberapa ya. Berarti jawabannya pakai yang ini ya, rumus yang ini. Sebagian itu atau beberapa. Beberapa Q adalah R, ya. Beberapa Q-nya apa? Mahasiswa suka sepak bola, ya. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke, teman-teman. Kita lanjut latihan soal nomor 2. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Ya, harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, kalau soal seperti ini bisa dilogikakan saja, teman-teman. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Berarti harimau ini adalah hewan yang tinggal di kebun binatang ya. Menempati kandang bersih. Berarti harimau itu menempati kandang yang bersih. Karena semua hewan, tidak terkecuali apapun itu, berarti semua hewan yang ada di kebun binatang, mau ular, apa, dan apapun itu menempati kandang yang bersih. Berarti kalau kesimpulannya di sini bisa kita langsung ambil kesimpulan secara logika, harimau menempati kandang yang bersih. Seperti itu. Kalau tidak bisa, temukan identifikasi jika P maka Q-nya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 3. Beberapa anak bermain layang-layang. Semua layang-layang adalah kertas. Kesimpulan yang tepat adalah, nah sekali lagi pertama-tama kita coba dengan cara logika. Jika ada beberapa dan semua, pasti jawabannya adalah beberapa. Kita coret yang ada semuanya. Ini semua kertas, tidak ada yangnya, kita coret. Semua anak-anak tidak ada yangnya, kita coret. Berarti tinggal ada 3 pilihan jawaban, A, C, atau D. Beberapa anak bermain layang-layang di halaman. Di sini tidak ada keterangan halaman, bisa kita coret ya, karena tidak ada pada soal. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada disebutkan dalam soal. Tadi tipsnya ya. Terus ini beberapa anak bermain kertas, kita simpan. Beberapa layang-layang adalah kertas. Nah, padahal di sini keterangannya semua layang-layang adalah kertas. Berarti sedangkan dia di sini mengatakan beberapa.
Kalau beberapa berarti tidak semua, berarti ini juga salah. Berarti tersisa pilihan jawaban adalah C. Itu cara menjawab secara logika. Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan rumus atau trik yang tadi, bisa pertama-tama identifikasi mana P, mana Q, dan mana R. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ingat tipe seperti ini, silogisme ini. Jadi, mana P, mana Q, mana R teman-teman? Kita identifikasi anak bermain layang-layang. Anak bermain itu adalah P, ya. Dan layang-layang itu adalah Q. Kertas adalah R. Jika ada seperti ini, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya pasti ini kita coret. Q-nya jawabannya adalah jika P maka R. Semua jawabannya adalah P, R, P, R. Seperti itu. Nah, sekarang karena ada beberapa dan semua, berarti kita lihat beberapa dan semua itu pasti jawabannya bukan semua, yaitu beberapa. Berarti jawabannya adalah beberapa anak bermain kertas. Ya, beberapa P maka R. Beberapa anak bermain kertas. Sama kan jawabannya? Jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke, gampang kan teman-teman? Selanjutnya soal nomor 4. Ya. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit mata. Semua rumah sakit memiliki unit gawat darurat. Nah, sekali lagi untuk menjawab soal ini kita lakukan identifikasi ya. Rumah sakit ini adalah P, ya. Oke. Ini Q. Oke, selanjutnya rumah sakit rumah sakit ini adalah P, ya. Dan memiliki unit gawat darurat ini adalah R, ya. Nah, ketika sudah teman-teman identifikasi P, Q, dan R, maka cari jawabannya. Q dan R ada tidak di soal? Ternyata di pilihan jawaban ternyata tidak ada, ini juga tidak ada. Maka pilihan jawabannya adalah Q adalah R, yaitu rumah sakit mata memiliki unit gawat darurat. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Rumah sakit mata pasti memiliki unit gawat darurat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lanjut, soal nomor 5. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Sekali lagi, teman-teman, kita coba cari jawaban dengan cara logika. Jika ada pertanyaan beberapa dan semua, pasti jawabannya adalah beberapa. Berarti semua kita coret. Pilihan jawaban yang ada kata semuanya kita coret. Karena di sini tidak menampilkan kata yang, tidak perlu ditinjau lagi. Semua ini kita coret, semua ini juga dicoret, dan semua ini dicoret. Berarti tinggal ada dua pilihan jawaban, yaitu A atau E. Nah, tetapi di sini beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Ini sekali lagi saya sampaikan di tips yang pertama, jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan pada soal. Berarti kita coret. Berarti jawabannya adalah A. Cepat kalau kita pakai logika. Kalau teman-teman mau pakai penalaran atau penjabaran, identifikasi bisa. Ya, caranya seperti ini. Beberapa penjahat adalah residivis. Kita identifikasi mana P dan mana Q. Penjahat ini adalah P, ya. Residivis ini adalah Q, ya. Oke, residivis ini adalah Q, sedangkan masuk penjara lebih dari satu kali ini adalah R. Oke, berarti ini adalah silogisme ya. Kalau temu seperti ini P maka Q, Q maka R, maka langsung kita coret saja Q, kita coret Q. Berarti jawabannya adalah beberapa penjahat masuk penjara lebih dari satu kali. Berarti jawabannya adalah A. Oke, teman-teman, ini contoh soalnya. Teman-teman lebih banyak lagi belajarnya, lebih banyak latihannya supaya teman-teman bisa menguasai cara penarikan kesimpulan. Bagi teman-teman yang mau strategi lulus ujian menghadapi SKD, silakan simak video saya yang ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.